Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Pesawat karavan milik maskapai Smart Air tergelincir di Bandara Sinak, Kabupaten Puncak. Presiden Joko Widodo perintahkan Panglima TNI usut tuntas kasus pembunuhan warga Nduga. Isu kenaikan harga BBM, sopir angkot di Merauke serbu SPBU. Papua Football Academy atau Akademi Sepak Bola Papua resmi diluncurkan Presiden Joko Widodo Rabu kemarin. Peluncuran berlangsung di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura. Peresmian Akademi Sepak Bola ditandai dengan pemukulan tifa bersama Menteri Olahraga dan penendangan bola oleh Presiden. Presiden Jokowi mengatakan Akademi Sepak Bola Papua tidak hanya membina kemampuan bermain bola, tetapi akan menyiapkan pendidikan formal bagi anak-anak yang dibina. Mereka yang sudah terseleksi akan dilatih dan menjalani pendidikan formal sehingga bisa menjadi pemain sepak bola yang hebat serta memiliki kepercayaan diri dan pintar. Hari ini sudah terwujud yang namanya Papua Football Academy. Karena kita tahu tanah Papua telah melahirkan talenta-talenta yang berbakat. Di mana di sini nanti untuk meraih prestasi anak-anak digembleng kedisiplinan, digembleng latihan-latihan. Anak-anak di Papua Football Academy memanfaatkan dengan baik kesempatan yang telah diberikan untuk menimba ilmu di bidang sepak bola ini. Tadi Pak Dirut sudah menyampaikan ada 477 anak yang diseleksi dan sekarang hanya tinggal 30 anak. Ini adalah bibit-bibit talenta-talenta yang diseleksi dengan baik, talenta-talenta yang berbakat, dan juga tidak hanya sepak bola, disiapkan juga pendidikan formalnya sehingga tetap sekolah yang kita harapkan nanti akan menjadi pemain-pemain bola yang memiliki jiwa percaya diri yang kuat, karakter yang kuat, yang kompetitif, yang sportif, tapi juga pandai dan pintar. Cikal bakal PFA terbentuk saat berlangsungnya PON 20 2021. Usai PON tahun 2021 Oktober lalu, Presiden Jokowi memerintahkan agar dibuatkan Akademi Sepak Bola di Papua. Perekrutan awal yang dilakukan mencapai hampir 500 anak. Akhirnya setelah melewati seleksi, terjaring 30 anak. Nanti pada tahapan kedua akan dijaring 30 anak-anak. Usai meluncurkan Akademi Sepak Bola Papua, Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pengalihan subsidi BBM sebesar Rp600.000 untuk masyarakat Sentani. Bantuan langsung tunai tersebut diserahkan di kantor pos cabang Sentani, Kabupaten Jayapura. Pembagian BLT akan diberikan selama 4 bulan kepada 20 juta orang, sehingga per bulan warga mendapatkan Rp150.000, sehingga totalnya menjadi Rp600.000. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan subsidi BBM bagi 16 juta pekerja di seluruh Indonesia dengan besaran antara Rp150.000 per bulan selama 4 bulan berturut-turut. Menurut Presiden, BLT ini diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat, apalagi dengan adanya rencana kenaikan harga BBM akibat pengaruh global akhir-akhir ini. Hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat selama 4 bulan, per bulannya diberikan Rp150.000, jadi totalnya Rp600.000 dan diberikan 2 kali, 300. Hari ini telah dimulai di kantor pos Kabupaten Jayapura di Sentani. Pemerintah berencana menaikkan harga BBM karena harga minyak dunia naik tajam. Kenaikan harga minyak dunia
juga menyebabkan subsidi BBM ikut naik dan membebani APBN. Apalagi 80% BBM bersubsidi justru dinikmati kalangan mampu. Hendra dan Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Kunjungan Presiden Jokowi ke kantor pos Sentani diwarnai demonstrasi ratusan siswa dan orang tua murid SMP Negeri 1 Sentani. Mereka meminta Presiden untuk membantu nasib sekolah anak-anak mereka yang diblokade pemilik hak ulayat. Mereka meminta Presiden turun tangan untuk menyelesaikan konflik ini. Kedatangan para orang tua siswa dan para pelajar SMP Negeri 1 Sentani sempat dihadang petugas Pas Pampres dan pihak kepolisian. Namun protokoler Presiden mengizinkan 3 perwakilan dari mereka untuk langsung bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Rina, salah satu perwakilan orang tua murid, merasa lega karena Presiden siap membantu membayar ganti rugi hak ulayat tersebut. Pak Presiden apa Bu? Segera secepat mungkin. Kami tidak tahu waktu kapan, tapi segera secepat mungkin menyelesaikan. Memang sama ini upaya ke pemerintah daerah sendiri seperti apa? Kami kurang tahu karena dari pihak komite sudah komunikasi dengan Pemda, tapi sampai saat ini anak-anak kami tidak ada tindak lanjutnya. Jadi anak-anak kami ini pindah sekolah dari sekolah SD Negeri 1 ke SD Negeri lain, setiap lain. Maksudnya mereka menempati SD ini. Numpang sekolah dia. Betty, salah satu siswa sekolah SMP Negeri Sentani mengatakan selama sekolahnya disegel, ia bersama temannya harus bersekolah di tempat lain. Betty berharap ia dan teman-temannya bisa kembali bersekolah di SMP Negeri 1 Sentani. Selama ini numpang di mana? Numpang sudah berapa lama? 9 bulan. Apa yang ingin disampaikan kepada Bapak Presiden untuk dapat bisa menyelesaikan masalah? Sekolah kami, membebaskan sekolah di gedung yang semula. Proses belajar dan mengajar di SMP Negeri 1 Sentani praktis tidak berjalan karena selama 2 tahun, baik guru dan murid tidak bisa masuk ke sekolah karena disegel pemilik lahan yang mengklaim lahan di mana sekolah tersebut berdiri merupakan hak ulayat dan belum dibayar pemerintah. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Aparat keamanan disiagakan di Tembagapura Timika untuk mengamankan kunjungan Presiden Joko Widodo. Panglima TNI Andika Perkasa Rabu kemarin meninjau langsung lokasi untuk memastikan keamanan dan kesiapan aparat di lokasi. Presiden Joko Widodo hari ini akan tiba di Timika dan direncanakan mengunjungi tambang Tembagapura. Presiden berangkat ke Papua bersama sejumlah pejabat, diantaranya Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Di Tembagapura, Presiden akan meresmikan jaringan 5G yang dioperasikan PT Freeport. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.